Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu yang hebat. MGMP Matematika Kabupaten Blitar mempersembahkan materi pengenalan kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Pada kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Struktur kurikulum merdeka. Pada struktur kurikulum merdeka ada pembelajaran intrakurikuler yang mengacu pada capaian pembelajaran dan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada SKL. Jadi, perbedaannya, kalau pembelajaran intrakurikuler mengacu pada CP atau capaian pembelajaran, sedangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada SKL, yaitu standar kelulusan. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa saja? Capaian pembelajaran untuk terciptanya profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 7 tema, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sekarang penerapan profil pelajar Pancasila melalui apa saja? Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan keseharian yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam individu setiap pelajaran melalui pertama, budaya sekolah atau kebiasaan-kebiasaan sekolah, pembelajaran intrakurikuler yang terdapat di dalam struktur kurikulum, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang terdapat di struktur kurikulum, dan ekstrakurikuler. Nah, budaya sekolah itu apa saja? Contoh dari budaya sekolah. Tiap sekolah punya budaya yang berbeda-beda. Ini hanya sebagai contoh, misalnya pembiasaan jabat tangan, budaya antri, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Misalnya lagi ditambah dengan menyanyikan lagu nasional, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, terwujudnya budaya membaca atau literasi bagi warga sekolah, membaca kitab suci Al-Quran bagi yang beragama Islam, budaya tangan di atas atau amal Jumat, terwujudnya budaya cinta lingkungan atau kerja bakti, ya, contohnya melalui kerja bakti. Dan seterusnya, tiap sekolah punya kebiasaan yang berbeda-beda. Kemudian struktur kurikulum. Contoh struktur kurikulum dan muatannya adalah sebagai berikut. Pada struktur kurikulum merdeka tingkat SMP atau fase D, di sini ada 10 mata pelajaran
yang meliputi pendidikan agama budi pekerti, pendidikan Pancasila bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, informatika. Ini informatika merupakan pelajaran baru. Kemudian mata pelajaran seni dan prakarya. Kemudian ada muatan lokal bahasa Jawa. Sedangkan untuk literasi numerasi ada BK khusus BTKS sebenarnya merupakan ekstrakurikuler yang terinclude di dalam pembelajaran. Nah, sekarang untuk mata pelajaran ini intrakurikulernya per tahun, misalnya pendidikan agama budi pekerti, per tahun itu ada 72 minggu. Nah, berarti dalam perhitungannya nanti 1 minggu ada 2 jam pembelajaran. 1 jamnya berapa? Untuk SMP 1 jamnya adalah 40 menit. Kemudian untuk penguatan profil pelajar Pancasila 1 tahunnya adalah 36 minggu. Kemudian pendidikan Pancasila 72 minggu per tahun, sehingga 1 minggunya adalah 2 jam pelajaran. Untuk proyeknya adalah 36 jam per tahun, 36 minggu per tahun. Bahasa Indonesia 180 minggu, berarti per minggunya sekitar 5 jam pelajaran. Proyeknya adalah 36 minggu setahun. Matematika 144 per tahun, berarti per minggunya ada 4 jam. Kemudian penguatan profil pelajar Pancasilanya adalah 36. Kemudian IPA sama dengan matematika, IPS adalah 108 minggu per tahun, berarti per minggunya adalah 3 jam. Kemudian penguatan proyeknya adalah 36 per minggu, 36 minggu per tahun. Bahasa Inggris adalah 108 minggu per tahun, berarti seminggunya adalah 3 jam pelajaran. Kemudian proyeknya adalah 36 minggu per tahun. PJOK 72 minggu per tahun, berarti per minggunya 2 jam. Kemudian proyeknya 36. Informatika 72 minggu per tahun, berarti per minggunya 2 jam. Kemudian penguatan proyeknya adalah 36 minggu per tahun. Mata pelajaran seni dan prakarya 72 minggu per tahun atau per minggunya 2 jam. Kemudian penguatan profilnya adalah 36 minggu per tahun. Sehingga totalnya adalah 1044 atau 29 jam per minggu. Kemudian proyeknya adalah 360 minggu per tahun. Di total 1404. Kemudian untuk muatan lokalnya, ini adalah bahasa Jawa 72 minggu per tahun, berarti per minggunya adalah 2 jam. Kemudian ini ada tambahan literasi adalah 36
6 minggu per tahun berarti seminggu 1 jam. BK juga. Kemudian PTKS itu termasuk ekstrakurikuler tetapi terinclude di dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya itu seperti apa? Ini adalah salah satu contoh saja. Jadi pada hari Senin sampai Kamis adalah pelajaran biasa, ada 10 mapel wajib, 1 mapel muatan lokal, literasi, BK dan BTKS. Kemudian anak-anak biasanya diminta menyiapkan buku tulis berupa buku catatan dan buku tugas. Kemudian pada hari Jumat adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini pelaksanaan proyeknya dilaksanakan secara blok pada hari Jumat. Bagi sekolah lain yang melaksanakan blok tidak harus hari Jumat. Bisa misalnya dilaksanakan tiap 4 minggu sekali. Kemudian bagaimana asesmen atau penilaian dalam kurikulum merdeka? Asesmen itu ada asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif dan sumatif. Sekarang untuk penilaian per mapel hanya ada satu nilai, yaitu nilai pengetahuan. Kemudian untuk asesmen diagnostik terbagi atas asesmen diagnostik non-kognitif. Pada kurikulum merdeka biasanya untuk mengetahui gaya belajar siswa dilaksanakan pada awal masuk ke sekolah. Biasanya kelas 7 awal itu diadakan tes diagnostik. Kemudian dari tes diagnostik nanti akan muncul gaya belajar siswa. Inilah sebagai dasar untuk mengelompokkan siswa di dalam kelasnya. Kemudian untuk Bapak Ibu guru mapel mengadakan tes diagnostik kognitif. Dilaksanakan pada awal semester atau bisa juga dilaksanakan pada awal lingkup atau awal bab. Nah, ini ya. Kemudian setelah ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif. Contohnya tugas, presentasi, proyek, kuis. Menilai diri teman dan diri sendiri. Kemudian ada asesmen sumatif. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kalau dulu sumatif itu hanya pada akhir semester, tetapi sumatif itu bisa dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran atau akhir bab, atau bisa akhir lingkup materi. Juga bisa dilaksanakan pada akhir semester, bisa dilaksanakan pada tengah semester, dan bisa dilaksanakan pada akhir fase D. Kemudian untuk penguatan proyek Pancasila itu ada 7 tema. Apa saja? 1. Gaya hidup berkelanjutan. 2. Kearifan lokal. 3. Bhinneka Tunggal Ika. Bangunlah jiwa dan raganya. Suara demokrasi. Berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dan kewirausahaan. Nah, untuk 1 tahun minimal pada fase D yang lamanya 3 tahun, tiap tahun minimal memilih 3 tema. Sedangkan dalam 3 tahun, untuk 7 tema itu semuanya harus terlampaui.
Nah, demikian pembahasan kami tentang pengenalan kurikulum. Wabillahi taufiq walhidayah waridaya walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.